bahwa benar saya telah mengaku warga PSAT pengesahan 1991 dan di Madiun. Sampai merantau teng Kediri, Jawa Timur ngoten. Mojoroto, Kediri kok. Mojoroto Kediri kota. Nyun sewu jenengan latihan teng mriku, teng Mojoroto. Mojoroto niku riyen tahun 83-81-an. Nah, latihan iki asane teng Nggih teng Madiun. Madiune pundi? Madiune pas alun-alun, Taman Madiun. Nah, Iku mlebete pundi niku? nek saking taman kiri jalan caket ngriyane Abdul Qobar. Mas Abdul Qobar. Nggih. Sedhe taman niku. Nggih sing riyen, Sing riyen. sing pertama nggih. Maksudnya sing riyen pertama latihan apa Ngriyane Mas Abdul Qobar sing pertama? Pertama. Nek sing sakniki malah pun pindah kan. Latihan tahun pinten niku? 81-an 82 lah. 82. Tasik alit tok Mas, tasik ratus Umur niki lah. umuran pinten? Sekitar 17-an. 17. Sinten pelatih mriki? Riyen Mas Gani. Mas Gani. Pelatih tetap ini. Pun nilar sak ninggal. Herman, Gani, Muhimin. Herman, Gani, Mas Muhimin. Muhimin. Sing saangkatan kula. Maksudnya seangkat Rencang latihan. sok letting. Lah sing nglatih niku? Dan Sing pelatih tetap. niku sing pelatih niku mboten netap, mboten kados sakniki. Maksudnya sing nglatih jenengan? Sing latih kula, Nggih. Mas Gani. Mas Gani niku. Ganti mbok Walah wis jaman ora enak. warga sepuh niku mbok nggih medal-medal. Halah wis untu wis kalah sembarang kalah kok. Wah, sing penting Bensin nom-nom wae. sedulurane kan ora kalah to. Nek masa seduluran monggo. Tapi nek sing seneng kudu golek-golek keringat kaya bensin nom-nom. Mboten ngoten niku juga. Sing jelas nek ajeng bedakne untuk kalah, bam kalah, urat kalah niku kathah sing mboten nenten untune niku sing tasih medal. Isin karo sing nom-nom. Lah ora isine Mas, justru sing nom-nom iki malah kepingin Nggih. sing mumpun lawas niki ngekei masukan. Ya, artinya ilmu yang diserap dulu bermanfaat ketika dibagikan kepada orang lain. Soale nek ilmune riyen niku dibandingan kalih dulur-dulur sing sakniki niku tebih. Tebih napa? Kathah kekurangane, kathah kelemahane nek sing riyen. Nek sing sakniki kan perkembangannya kan semakin maju. Nek riyen niku kadang-kadang latihan, kadang gelem mlebu latihan, ya latihan, gelem ora ya ora. Dadi tasik nek cara anune iki mencolot rene enggak model netap sak anu nek saiki ya nyenengi ndelok Iya. kompak rame rukun. Tapi terus ngendoni ngeten melih. Sing dados ugeman niku kan tetep tiyang riyin. Ngoten lho sing jelas. Ajaran niku kan nggih tetep tiyang riyin. Dados mboten nglalekne tiyang riyin lah sing jelas kan ngoten. Nggih, dados nggih tetep Nggih matur suwun kehormatane tasih eling kare jaman-jaman leluhur riyin, kasanan wong pelatih-pelatih sing riyin. Nek kados kula niki amit sewu, Mas. Memang saya paling hobi di seni dan organisasi. Tapi persoalan sing jenengane wong zaman biyen karo zaman saiki perbedaan sangat memang bener-bener jauh. Mboten kok kula niku ngomong ngoten niki jenengan saged mbedakaken. Riyen kalih sakniki niku pripun?
Nah, cuman bedane cikal bakal kalih babat alase mawon. Niku mah. Nek jaman biyen. Lah wong kula riyen niku nggih anggere ngomong. Kadang-kadang guru dijak guyonan. Nek riyen nek saniki mboten saged. Harus menghormati saya sama apalagi siswa dengan warga. Nah, kita harus itu kakak kita yang kuat. Lah nek sakniki latihan setahun. Nek riyen jenengan latihan Berbuat niki kan latihannya padha sakniki setahun latihan. Kadang sing kali dulu tahun 6 bulan. 6 bulan. 6 bulan cuma. 6 bulan disahkan dulu Jenengan berarti disahkan di Madiun. di Madiun dulu. Gitu. Kalau sekarang nggak bisa lagi mas, nggak bisa 2 tahun. Sapa sing saking jenengan? Berapa? Sing saking jenengan teng Madiun sinten? Napa nih? Sing saking Sing ngesaken niku tesik Pak Sopyan Den. Pak Sopyan Hanapi. Kali Pak Kolonel Sutomo Jakarta. Kono Sutomo Jakarta. Nggih. Niku Tapi sebagai pun mboten enten sedaya sakniki. Pun ninggal sedaya pun. Mas Herman mawon sakniki pun sepuh sanget kok ning teng Riau niku. Nggih. Pun teng Bangkinang Riau niku. Niku sak letingane jenengan. Mboten, Sangat. malah kakak kula niku. Kang Mas. Sing nggih kula tasik teng siswa ki ambek teng warga riyen. Alah namung pinten sih? Sekawan tiyang sekawan kok. Letingane jenengan yo. Hah? Letingane jenengan pinten? Sedayane 12. 12. Cuman sing mboten kiat niku riyen kan gebukane niku mboten kiat. Identik Terus nek niku. medal-medal ngoten niku. Sing bertahan niku sampai pengesahan niku nggih kula, Mas Ruri, Pendi, namun 3 ngono. Nggih. Iku pas di 91 nggih Mas. Malah seragam mboten dereng anu. Seragam belang blonteng sak. Lah ipsine mawon kula sanjang kali. Niki penak enten anune. Riyen niku namung gambar tangan ngoten mawon. Ngoten niki. Terus anu niku gambar hati ngoten. Terus teng anu niki gambar pedang. Nek pedang niki kan goloke niku teng iki nggih, teng mandap. Nek riyen silang ngoten niki. Terus gambar hati ngoten tengah. Nah, saniki nggo anteng gagah-gagah seragam Gagah-gagah nek saniki Iya. dilatih. kemajuane. Nggih niki wau kan kula nembe dugi terus mlebetaken motor terus enten Mas sampean digoleki. Iku lho koncone sampean Mas apa Mas SH ngono. Bojoke jenenge wong utun. Lah bareng kula tingali kok Mas Agus. Alhamdulillah dulurku ya teko salaman. Nah, terus kula diparingi mandap saking Mas Basir kan dengan ngobrol-ngobrol gitu. Ya monggo. Mene duk aku mau. Jan bene teko tenan. Ya urung jagung blas. Lah kaya kena takon Mas Agus. Wah, santai-santai dhisik madang-madang ya wis ora mikir madang delok dulure sing ngundang ya. Ndang bladak mangkat. Alhamdulillah kan yang dulure teko 66 lho Mas. Amin amin amin. Dhisik niku mboten kepatokan Mas. Mboten patokan. Mboten Enggak patokan. mboten kelingan pas pengesahane Lah, bulan wis, apa? Pokoke wis cara wong anu mbiyen ki nek cara ibarate amete ngomong mboten saru niki nggih. Ngawur kayane wis mulai dibandingke anu wis ngawur. Saniki pun tertata nggih. Nek sakniki benten. Cuman mung wawasan-wawasane niku sing dipentingkan niku. Nek yang riyen niku kan boleh dikatakan teknis serta kewaspadaan dan sebagainya kan yang diutamakan. Kalau masalah jurus kan namung anu mawon. Nek riyen ngoten niku. Benten nek sakniki kan semuanya terangkum ngoten. Niki kan pun seragaman apa nek saniki seragamane nggih lengkap. Lengkap. Terus KTA sembarang. Jenengan dhisik latihan nggih pun seragaman ngoten niki. Wah, dereng. Tasik bebas nggih. Walah tesih belang blonteng. Sik pakaian bebas. Kadang-kadang seragam klambi ireng, katoke abang. Lho. Wis ora genah lho. Tata lah. Jaman dhisik sik ngawur kok. Nek sakniki wah jan salut kula terus terang sakniki. Maka kadang-kadang nggih nek ningali sakniki pengin meneh. Iki baju kenang-kenangan sing kok Jepang kayak ngono. Iki waktu aku sparring ning Jepang. Ini laskar dari Jepang, saya bawa tahun 2006.
Oh, nate teng Jepang Nggih. Minat juga. Lawannya kungfu. Jadi sempat mempergeluti nang bidang atletan mas. Nah itu kok Jepang bareng. Alhamdulillah piala 17 kali. Nah, itulah yang perlu kita gali kan yang Lah namung nggih niku musuh-musuh yang luar Mas nek Nah, Indonesia mboten. ya yang jelas kan itu toh Mas. Monggo. Intinya Berarti jenengan kata teknik iki Mas. Kan Nah, adik-adik itu yang arek sama. dulur-dulur ini kan butuh teknik kan iki Mas. anak Kebetulan kan yang jenengan pun muda-muda nanti ini kan, Jepang. apalagi Harusnya terakhir. diberikanlah paling- ilmu itu. Karena gini loh Mas. Ilmu yang bermanfaat itu adalah ilmu yang ketika ilmu itu diberikan kembali kepada orang lain. Artinya ditularkan kepada orang lain. Itu ilmu yang bermanfaat. Jenengan di empet sendiri ya ilmu itu ya ora bermanfaat. Jane aku ki wis turu lho Mas. Ya iki sing melek to. Wis turu, tapi ndelok dulur-dulur koyo ngene jan beh aku melek Kenapa Bingung. pengen tumut latihan meleh? tergugah lah ya. bingungnya bukan masalah pripun ya. Karepku ki ya ben sing model-model jenengan itu malah justru saya tuh merasa bangga. Saestu. Ya karepku sing kaya aku ngene iku mikire wis paling garek lah ngenteni mati. Iya. Cuman kalau memang sekedar pendapat, musyawarah bareng-bareng, belajar bareng-bareng ya monggo. Melekan karo curhat, langkahe piye bisa. Jadi yang jelas kan perlu menggali ilmu panjenengan yang dulu-dulu yang jelas kan itu perlu bagi kami sebagai generasi penerus yang muda-muda kan gitu loh. Intinya ya itu. Sebenarnya nek teng SH niku Mas, Nggih. nggih Amede ngomong nih. Tidak ada yang tua, tidak ada yang muda, tidak dulu, tidak sekarang. Sama. Cuman perbedaannya dari mulai segi kekompakan, seragam atribut, terus penentuan waktu pengesahan, paling selisihnya cuma di situ. Kalau dulu masih ngawur-ngawuran, kalau sekarang kan beda. Dari 6 bersaudara, 3 laki-laki, 3 perempuan. Saya anak nomor 2. Kakak saya di Jakarta, masih dinas sampai. Ikut Prabowo. Dinas dia Bang. Di Menteri Pertahanan. Untuk pertahanan. Kandung ini. Sofyan Hanafi. Nggih. Sopian Hanap ini ku kandung kalian jenengan. Kandung. Bukan Sofyan Hanafi sing pengesahan esa, namine. Namine. Sami. Kalau kesini 2 kali Mas ya, baru malam ini 2 kali ngendangi ya, cuma silaturahmi terus ke Bambu Kuning di dekatnya Astoni itu belakangnya. Nah itu Sidoarjo. Ya sering, cuma nggak tiap hari. Paling enak waktu pas gak repot di rumah ya. Tapi selama jenengan merantau itu sering kunjung ke tempat latihan. Alhamdulillah. Kalau wilayah Jawa Timur ke Pacitan, Boyolali, Surabaya, terus ke Surabaya ini kalau ke sekali, tapi sekarang kan ditarik ke bagian Magetan. Ke Magetan. Ditarik ke Magetan. Di Magetan semua. Kurang lebih sekitar berapa? 200 berapa ya kalau di Magetan. Baru kemarin ini kok belum. Apanya yang sekitar Bocah-bocah kompak latihan ini Magetan. 200 orang yang latihan sekarang. Latihan Esa. Nang Widoro Kandang iya. Desa Widoro Kandang. Pernah? Malah dereng anu Mas. Belum pernah dengar malah saya. Semagetan itu berarti 200-an orang. 200 orang. Widoro Kandang sama Sarangan tergabung begitu. Mas Dirman, yang saya suruh udah disiapin. Yang saya suruh udah disiapin. Yang kemarin saya pesan udah disiapin. Kalau udah disiapin munculin barang. Mas Dirman, alat tulis. Yang setri temuri. Alhamdulillah. Iki wis wayahe jane bulan. Hamil tua. Anak ke? Anak ke-5. Anak kelima. Yang 2 di Jepang semua.
di Jepang, di Jepang. di Yokohama. Mana ini? Ikut Mbok D-nya. Di luar Jawa. Iya di Jepang. Di Jepang Di semua. Jepang semua. Jadi ayuknya istri saya di sana, dapat suami orang sana. Tahun 88 merantau kerja langsung dapat suami orang. Taruh aja dulu. Terus setelah ke Gowo-Gowo saat ini guntur. Panggilan dari mana kok bisa guntur ya? Hah? Panggilannya dari mana kok bisa? Dulu ceritanya. Ah, Ceritanya itu waktu zaman KTP kononya Awi dulu di sini, Ah. hamil ibu itu kan saya nak cara Jawane meteng kebo ya. ah. 12 bulan. Lah waktu mulai anu 3 hari 3 malam, iki dongeng ya Mas, Hmm. tapi saya juga nggak tahu kan cerita orang tua. Iku bareng karo kan nggon hubungan omah iki omah welit, dadi Hmm. anane kaya sambil bledek. Hmm. TV posisi TV sak zaman dulu, sing blenduki. Hitam putih. Itu ya TV amber terus nggak karo ibu karo lahir lahir gitu. Oh, Kaget kena kan itu. oh, ceritanya itu Iya, ceritanya. makanya dinamakan guntur. Riwayatnya ya bohong orang tua ya bohong juga saya. Ada yang Emang mau iya. cerita. Piye Lur? Sehat? Alhamdulillah sehat Mas. Kantongnya juga sehat. Sami mawon. Aja klik pandemi. Makanya kayak saya, Biar sehat biar terus. saya kayak saya. Saya nggak ada kantong. Nggak pakai kantong. Cuman bawanya tas Mas. Waduh, Mas. Ora ono kantongnya cuman tas sing nggawa. Nah, Ngopi. jadi gini Mas Guntur, Mm-mm. kami ini kan di khususnya organisasi persaudaraan setia hati Terate punya aturan-aturan yang harus ditaati, dan kami sebagai warga PSHT jenengan tahu sendiri bahwa warga PSHT sedulurannya sangat luar biasa, sangat kuat, sangat solid, dan bahkan warga PSHT ini tersebar sampai penjuru pelosok negeri bahkan dunia. Jenengan mungkin sudah paham itu. Di organisasi PSHT ini, untuk menjadi warga PSHT itu butuh proses yang sangat luar biasa yang harus dilalui dengan tidak mudah. Dengan tidak mudah. Untuk mendapatkan gelar warga PSHT tentunya melalui proses yang sudah ditentukan dari awal pendiri PSHT. Ini nyun sewu, saya mohon maaf kepada jenengan. Di luaran sana, banyak sekali orang yang cinta sekali, bahkan sayang sekali dengan PSHT, sekalipun dia bukan warga PSHT. Saking cintanya, kadang melupakan koridor-koridor yang harus dia tahu, aturan-aturan yang harus dia tahu. PSHT ini adalah organisasi yang mempunyai badan hukum, yang bukan warga PSHT, mengaku-ngaku warga PSHT, ditambah lagi menggunakan lambang PSHT, bukan hanya dapat sanksi dari organisasi itu sendiri, tapi mendapatkan sanksi dari hukum, karena kami dilindungi oleh hukum dan terdata di badan hukum. Jadi ini nyuwun sewu sepurone untuk Mas Guntur ya. Iya. Jenengan bukan warga PSHT. Dan kami semua ini yakin jenengan itu bukan warga PSHT. Tapi jenengan ngaku-ngaku bahwa jenengan adalah warga PSHT. Maaf. Saya bukan motong kalimat. Nggih. Saya sudah jelaskan sama Mas Basir dulu. Nggih. Pak Hari, ya terima kasih atas kritikan dan tegurannya. Artinya begini. Kebetulan saya juga kan pulang belum lama, Nggih. ya kan.
untuk silaturahmi dengan rekan-rekan, saya juga kan terbatas waktu. Nah terus hukum-hukumnya kasarnya ngomong kalau dengan saudara itu seperti apa. Nah jadi kalau saya terus terang, saya pernah mempelajarinya dulu. Ini yang saya katakan. Nah, saya pernah mempelajarinya dulu. Nah cuman kalau untuk sekarang ini saya sudah lama tidak pernah campur. Tapi bukan berarti saya yang berpolitik yang macam-macam. Kan gitu. Nah, kayak kemarin ini saya jelaskan, saya datang ke sini, saya datang ke tempat Mas Basir, mau ngobrol-ngobrol sama Mas Basir. Kebetulan Mas Basir latihan. Saya datang ke sini ngobrol sama Mas Basir. Cuma itu aja. Nah saya tadi didatangi, saya pengen ngobrol-ngobrol karena ada apa namanya? Ya kalau memang saya diperlukan untuk ke sana, ya monggo. Kan gitu. Tapi kalau kira-kira nggak diperlukan ya enggak apa-apa kan gitu, karena saya terus terang memang bersahabat sama Mas Basir. Kalau mengingat masalah organisasi, ya mohon maaf dulu dari ayah, dari almarhum bapak, memang di sini adalah pendiri Partisan Siliwangi Indonesia. Dari organisasi sebelum ada organisasi dulu di sini, bahkan saksi-saksinya ini masih ada yang hidup di sini. Itu tua-tua kampungnya masih tahu semua. Nah, cuman karena kekurang puasan saya dulu, saya merantau ke Jawa Timur. Kebetulan saya punya kenalan di Madiun. Akhirnya karena zaman dulu ya kan, sudah saya bilang ini dulu. Nah jadi setiap pembelajaran kita ikut gitu. Jadi nggak sama dengan yang sekarang. Kalau sekarang sudah diorganisasikan, sudah rame, sudah berlingkup dengan ini. Ya memang seperti ini. Kalau dulu kan beda gitu loh. Bedanya di mana? Bedanya maaf. Kowe gelem melok encak. Ya gelem wae, Kang. Nggak diwarai. Nah, ikut gitu kan. Dulu itu kayak Budi Suci, segala macam masih banyak dulu. Nah, ikut. Yang sampean ikuti apa? Saya dulu ikut yang pelatih saya orang PSHT, orang SA. Ngelatih apa? Ngelatih SA. Artinya sampean ikut PSHT tuh. Latihan ikut PSHT. Pernah ikut. Terus gimana? Karena jenengan tadi saya tanya, jenengan ini pengesahan PSHT. Artinya sampean adalah warga PSHT. Ya kan? Sampean sekarang saya tanya, sampean mengakui nggak sampean itu warga PSHT bukan? Ya kalau mengakui waktu dulu. Enggak sekarang saya tanya, jenengan itu mengakui nggak sampean itu warga PSHT bukan? Ya tetap mengakui. Sampean warga PSHT. Ya sekarang saya mengakui warga PSHT. Sampean warga enggak? Sekarang saya tanya, nggak usah bertele-tele. Jenengan ngaku warga PSHT bukan sekarang ini? Saya tanya, jenengan ngaku warga PSHT bukan? Ya. Sampean warga PSHT bukan? Saya tetap warga PSHT dulu. Dulu tapi lah. Sekarang. Sekarang pun saya tetap mengakui bahwa saya tetap warga. Sampean warga PSHT. Karena dulu ada pengesahan. Gitu. Cuman kalau dibandingkan dengan organisasi sekarang, ya karena saya sudah lama nggak ikut, ya kan? Nah gitu. Jadi jangan silaturahmi. Gitu. Sampean warga Gadungan. Sampean ngaku-ngaku warga PSHT. Ya. Sampean ngaku-ngaku warga PSHT. Gak ada yang berani ngaku-ngaku warga PSHT. PSHT punya proses, Mas. Dari latihan sampai pengesahan punya proses. Betul. Dari tahun 1922. Bukan tahun sampai latihan 91, Mas. 1922 itu sama. Prosesnya sama. Sampean bohong dengan kami. Bukan cuma dengan saya, tapi dengan kami semua. Yang disakitin bukan cuma saya, bukan cuma dulur-dulur sini semua. Sampai ngaku warga PSHT, ngaku-ngaku warga PSHT. Barusan saya tanya, sampai masih ngaku warga PSHT. Ya karena begini Mas ya, maaf bukan potong kalimat.
kalau kita mengenang, ini saya bicara tentang masalah dulu ya. Mungkin disinilah ada perbedaannya mungkin. Kalau dulu itu, bahkan saya nggak mengungkit yang sekarang loh Mas. Saya pernah bilang pun sama Mas siapa? Mas apa? Sir. Mas Basir ya. Aku kimbian tahu melok Mas. Sama Mas Basir. Saya cerita. Ya koyo ngene iki. Justru saya nggak ada niat yang macam-macam tuh nggak ada. Sama sekali nggak ada. Cuman yang jelas, kalaupun toh ada sekarang ini kayak organisasi sekarang ini, kayak satu misalnya. Kalau memang itu kiranya memang bisa ada yang bisa diperlukan dari tenaga atau pikiran, kami pun siap. Saya nggak mempermasalahkan itu, yang saya permasalahkan adalah sampean ngaku-ngaku warga PSAT. Jadi gini, nyuwun sewu Mas Birto nggih. Jadi lahirnya organisasi kami kita semua nggih, PSHT ini 1922. Dari sejak 1922 sampai sekarang itu tetap tertata rapi Mas, ya. Yang jelas nggak ada yang bahasanya seperti sampean beda-beda, itu nggak ada. Jujur gitu loh, nggih. Jadi saya ini cuman pengen mengakuratkan jenengan mengaku bahwa warga gitu loh ya. Sedangkan warga itu yang jelas ya tetap saudara kami gitu loh. Jadi yang saya tanyakan dengan Mas Birto barusan ini tadi nggak sinkron gitu loh. Jadi saya pengen menyinkronkan itu, sedangkan tatanan di organisasi kami ini Mas G, dari mulai 1922 eyang kami semua ini tetap tertata sampai sekarang gitu loh. Coba jenengan berpikir sendirilah. Saya memandang jenengan masih punya istri yang sedang hamil tua. Jenengan juga sudah sepuh. Andai kan masih muda tak kalang sampai di sini. Saya pengen jenengan itu cuma jujur Mas. Jenengan sudah sepuh, harusnya sampai jujur. Jujur dari hati sampean seharusnya. Enggak usah berbohong. Kalau sampean dulu pernah mengikuti latihan, ngomong aja, Mas saya dulu pernah ikut latihan tapi enggak disahkan. Saya pernah ngikuti latihan. Jenengan ngomong di Madiun, Madiunnya mana? Saya sudah ngebel orang Madiun. 91 saya sudah bel orang 91. Semua tertata. Jadi Sampai bertanya siapa yang mengaku 91. Dikondisikan Mas. Baik, saya kondisikan. Kalau sampai jujur, kami sebagai warga PSAT ini dididik berbudi pekerti luhur, ngerti benar dan salah. Makanya saya dan kami warga seluruh PSAT di sini hormatin jenengan sebagai orang tua, sebagai orang tua. Terima kasih. Ya matur suwun sangat atas himbauannya ataupun nasihatnya. Artinya saya juga sebagai manusia kan banyak luput, banyak kesalahan. Cuman jujur saya akui memang saya pernah mengikutinya dulu. Cuman itu hanya sebatas 6 bulan. Nah, terus pelatih saya mengatakan, wes, ya sudah. Cuma itu aja, nggak ada lain. Cuman kalau saya di sini ada maksud lain apa gitu, sama sekali enggak. Betul, karena begini Mas, sebelum saya Jadi datengin mohon jenengan, arahannya sekarang, artinya supaya agak lebih baik lagi ke depannya, saya harus bagaimana? sekarang begini, jenengan dengarkan saya. Nggih. Mohon maaf kalau saya bicara sebagai orang muda yang berbicara kepada orang yang tua. Mboten napa-napa, nggih. Begini Mas, saya hargai kejujuran jenengan. Artinya jenengan sudah mengakui bahwa jenengan ini bukan warga PSAT. Nggih, sudah mengakui? Siap. Akui bahwa jenengan bukan warga PSAT. Tapi kalau misalnya, maaf ini Mas ya, kalau masalah latihan saya pernah mengikuti. Saya sudah bilang, Ya. paham. saya udah bilang, jenengan kalau jujur dari awal cerita, jenengan pernah mengikuti latihan, jenengan ngomong, saya pernah ikut latihan Mas, tapi nggak disahkan. Selesai urusannya. Enak Selesai Mas, urusannya. Mas. Ya. Biar orang paham sih di BB ini kan orang paham. Terus sebelum saya ke sini dengar laporan jenengan bersama dulur-dulur saya, Mas Basir ini dulur saya juga.
jenengan ngaku warga di situ, warga PSAT. Sekarang jenengan mengakui bahwa jenengan bukan warga PSAT. Saya pengen dengar dari mulut jenengan sendiri. Coba sampean berucap. Sebentar Mas ya. Nggak usah bertele-tele Mas. Enggak, sebentar. Saya minta waktu sebentar. Masalahnya dulu itu kan gini. Ini saya buka riwayatnya dulu. Tolong Mas ya, saya minta. Ya, silakan. Artinya saya buka riwayat. Waktu saya ke Madiun dulu, karena hubungan ya sudah saya bilang kan nggak seperti ini, sudah saya jelaskan tadi. Artinya permasalahan tahun 81-82 itu Mas. Saya dulu itu 3 orang itu dulu itu dilatih dengan seseorang. Salah satu guru PSAT. Cuman setahu saya Mas, dulu yang melatih saya ya, yang melatih saya itu di sini dulu. Itu Pak Sukiman, rombongannya itu satu angkatan sama saya, yang sama-sama latihan sama saya. Itu belum ada pengawasan atau semacam seperti jenengan ini. Belum ada. Dulu itu. Jadi cuma hanya sekedar latihan-latihan biasalah kayak gitu kan. Cuman yang kalau yang melatih saya jelas-jelas orang PSAT. Cuma itu aja. Berarti kan jenengan ya belum warga. Justru kalau jenengan itu bisa jujur, legowo, ing manah nggih, nyuwun sewu niki nggih. Yang jelas dulu itu malah bukan hanya 6 bulan loh Mas. Ya. Bahkan sampai 5 tahun pun baru disahkan gitu loh. Karena tertata. Ya aja heran sampean kok malah heran, berarti kan memang bener-bener duwong esa bukan gitu loh. Maksudnya waktu saya keterbatas 6 bulan itu saya itu dulu dipedot gitu loh. Nah, berarti kan belum warga gitu loh. Sampean akui sampean itu bukan warga PSAT. Gitu aja. Nggih. Itu poinnya. Sampean warga mboten? Mboten, nek carane ngoten niku mboten. Nggih. Pun mengakui sakniki. Nggih. Nah. Yang saya masih kondisikan jenengan itu di sini itu nggak ada namanya merusak nama organisasi kami. Itu yang satu poin yang saya catat untuk sampean baik. Bagus, baik. Siap. Itu. Kecuali jenengan datang soal tempat latihan-latihan kami, jenengan terus merusak nama organisasi sampai sampean bawa bed ini, sampean pakai lambang ini di tempat jenengan, saya bawa ke ranah hukum. Nggih, siap. Itu satu poin. Sampean masih bagus poinnya. Gitu loh yang jelas intinya. Kita itu hanya meluruskan Mas nggih. Siap. Yang jelas. Mungkin jenengan Memang perlu bermedia sosial mungkin ya sudah paham nggih. Napa melih udah sampai ke mancanegara ranahnya, Jepang, bahkan pernah menjadi atlet. Ya ini ceritanya jenengan kan, saya tidak tahu. Walaupun jenengan mau berbohong, saya pun kan tetap nggak tahu kan, ngoten toh. Nah, maksud saya paham. Jadi ngaku-ngaku warga dan nggak warga itu kan jenengan pasti tahu lah. Nah, sanksinya kan ngoten niku toh. Kita itu ya masih baik lah yang jelas. Karena poinnya jenengan juga ya alhamdulillah masih bagus membawa diri, mengaku-ngaku sebagai warga itu masih bagus membawa dirinya. Karena kita, saudara kita semua ini nggak gampang Mas. Betul. Jenengan paham mboten? Nggih. Nggak gampang. Jerih payah kami mencari nama besar organisasi. Nggih. Nyuwun sewu lho niki. Niku. Dados nek jenengan pun ngoten, ngakoni ngoten, berarti bener-bener tulus nggih. 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 Siap. Lah waune kenging napa kok jenengan ngaku-ngaku niku pripun? Kula niku kan sanjang ngoten niki, Pak. Mas nggih. Nggih. Saya ngobrol sama Mas Basir itu tidak lebih tidak kurang. Nggih. Saya cuma bicara bahwa saya pernah ikut latihan PSAT. Nah, dulu kalau pengesahan sekarang seperti ini, kalau pengesahan dulu seperti itu, saya juga kan kurang. Pengesahan dulu tetap nggak ada. Mohon maaf. Iya. Jenengan nggak usah soro-soro ini. Tak potong sampean. Sampean udah bilang, saya udah bilang ke jenengan itu, nggak ada sampai itu pengesahan waktu itu.
belum disahkan. Nggih. Kan saya udah bilang baik-baik tadi di depan tadi. Di awal tadi saya udah bilang, kalau sampai jujur, sampai akui, saya dulu itu pernah Mas ngikuti latihan di usia sekian, hanya sampai ini aja Mas. Berarti kan potolan gitu aja loh yang jelas. Gak, ya belum sampai disahkan gitu loh. Jadi enak-enak lah yang jelas. Coba kalau jenengan dari awal ceritanya enak, yang jelas kan gitu. Enak betul nih dengan itu bisa ngaku keluarga PSAT. Enak Mas. Iya. Susah payah kami. Mati-matian kami itu dapetin lambang ini Mas. Saya pengen ketemu dengan orang yang tepat. Sangat tepat. Bisa saya minta waktu? Jadi kira-kira kalau misalkan kita harus masuk Mas ke salah satu organisasi kita, misalkan yang sekarang ini PSAT, itu persyaratannya apa aja? Jenengan latihan mau. Latihan, ikuti prosesnya. Apa jenengan mau ikut latihan? Siap. Mau ikut latihan? Ikut latihan. Sungguh Sungguh. dari hati. Siap. Saya estuin. Saya setuju. Niatan jenengan didengar sedulur-dulur. Dengar, Saya siap bersumpah. dengar Mas. Dengar nggih? Saya siap bersumpah. Dengan tuntunan ini saya siap. Kata-kata jenengan itu meredam emosi kita secara tidak langsung. Karena jenengan mungkin sudah dengar ataupun nggak dengar, saya kasih tahu. Di luaran sana yang mengaku warga PSAT nggak semudah jenengan duduk seenak ini. Nggak semudah ini. Ini sangat mudah sekali. Bisa diketawain sama mereka ini Mas. Betul Mas. Mau tua, mau muda, mau preman, mau besarnya seperti apapun, ketika dia mengakui bahwa dia warga PSAT tapi bukan warga PSAT, resikonya berat Mas. Nggih. Resikonya berat. Jadi niatan jenengan ingin ikut PSAT benar-benar tulus nih Mas. Siap. Lahir batin. Lahir batin. Lahir batin. Tapi melihat kondisi keluarga jenengan, istri jenengan itu hamil tua, apa sampai sanggup? Sedangkan latihan ini seminggu 3 kali Mas. Apapun itu saya tempuh. Dan saya nggak bisa mengiyakan gitu aja. Saya harus tanya dengan dulur-dulur yang ada di sini. Monggo. Mas Basir, pripun nih Mas? Mas Guntur nih. Mas Guntur ini mau ngikut latihan PSAT. Berarti dia itu warga Mas. Nggih. Pun nggih, paham nggih? Paham ya, ini Berarti bukan bukan warga nggih. Bukan warga PSAT. Jenengan nggak usah emosi. Nggih. Jangan langsung main fisik. Seperti inilah kita organisasi. Mengedepankan dulu etika. Tapi ketika yang diajak ngobrol di mediasi seperti ini, contoh Mas Guntur ini bersikap sopan, bersikap baik, walaupun toh awalnya ngeyel, tapi kembali lagi ke Mas Gunturnya. Mas Guntur ini sudah mengakui bersikapnya sopan, dan Mas Guntur selama mengaku-ngaku warga PSAT, tidak mencoret nama PSAT, membuat nama jelek PSAT, kita sudah dapatkan poin bagus di situ dari Mas Guntur. Ya, tindaknya seperti ini, ya, tindakannya seperti ini. Tapi ketika seseorang seperti Mas Guntur ini mengaku-ngaku sebagai saudara kita di PSAT, membuat nama coreng PSAT, nama jelek PSAT, maka tindakannya berbeda. Ya. Niku pelajaran nggih Mas nggih. Siap. Nggih. Sebagai renungan jenengan nyuwun sewu niki nggih. Napa-napa. Niku jenengan alhamdulillah termasuk sederek-sederek kula teng mriki nggih. Niku masih ada nilai poin lah untuk jenengan-jenengan. Tapi tolong dijaga nggih. Amin, amin, amin. Dijaga kepercayaan kami ya. Tolong itu. Nah, kalau seandainya jenengan nggak bisa menjaga kepercayaan kami, kita udah lain cerita Siap. lagi. Siap jenengan? dihukum. Siap.
Ini saya sudah siapkan dari awal, Mas. Di sini ada buku, ada pena, ada materai. Siap. Kita akan buat perjanjian di sini tanpa unsur paksaan bahwa kami tidak memaksa jenengan ikut latihan PSHT. Siap. Kami hanya mengklarifikasi bahwa jenengan itu bukanlah saudara kami di PSHT. Bahwa jenengan bukanlah warga PSHT. Itu klarifikasi kami ke jenengan. Dan Siap. jenengan sudah menyatakan itu. Siap jenengan Siap. dengan unsur tidak keterpaksaan, siap? Siap. Siap. Jadi ngoten mawon Mas, keco jenengan. Artinya gini, sebelum ini dibuat, sekali lagi karo dulur-dulur, ya atas nama saya pribadi mungkin di situ ada letak kesalahan saya yang fatal dan maupun tidak. Atas kekeliruan saya lahir dan batin dunia akhirat, dari ucapan segi tingkah laku saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dimaafkan, Mas. Dimaafkan. Tapi dengan syarat ini. Kalau kami mintanya jenengan itu sudah ndak usah ke tempat-tempat latihan mengaku-ngaku warga PSHT, baik di latihan maupun di ruang lingkup masyarakat, ya. Siap. Tapi ketika jenengan tadi berucap jenengan itu ingin ikut latihan PSHT, di sini akan saya tambahkan Siap. bahwa jenengan akan ikut latihan PSHT Siap. sampai disahkan jadi dulur kami. Sampai di Nggih. sampai seterusnya. Kami tidak memaksakan jenengan loh. Nggih. Sampai yang bilang sendiri. Kita ngobrol, Mas. Karena jujur susah Mas, mungkin jenengan piyambak ya merasakan, nggih. Jadi tidak mudah untuk menjadi satrio anomnya PSHT, nggih. Ngoten. Butuh proses. Kami semua proses kok, nggih. Kami pun tidak ceroboh, walaupun kami sebagai warga itu nggak ceroboh. Nggih. Jadi itu suatu pelajaran untuk jenengan. Nggih. Jadi tidak mudah. Mengaku sebagai saudara kami itu tidak mudah. Butuh proses. Nggih. Cobi nek jenengan iku skeco. Waktu awal cerita dengan Mas Basir, aku mbiyen ya tahu belajar loh Mas, tapi motol ora sampai disane. Enak malah. Nggih ta? Nggih, nggih. Karena efeknya berat. Apalagi cerita jenengan itu nggak masuk akal. 100 tahun organisasi kami ini nanti prosedurnya tetap sama, nggak dibeda-bedakan, nggak. Ya, prosesnya sama, tatanannya tersusun rapi. Karena bukan sembarangan organisasi. Paham ini? Paham. Siapa nama jenengan? Nama asli KTP. Irwan. Boleh ditanya ini dulur-dulur ini. Mereka ini banyak menyaksikan banyak warga PSHT gadungan. Ini disebut gadungan, Mas. Ngaku-ngaku warga PSHT. Mereka siap tarung untuk orang-orang yang mengaku-ngaku warga PSHT gadungan. Apalagi sudah mencemarkan nama baik. Karena niki Kang Mas niki pamter niku pun ranai ya Mbak, ya pun hak mutlak. Jadi nggak bisa kalau cuman mengaku-mengaku, nggak bisa. Bu arek pengesahan tahun piro lho. Panggah ketemu Mas. Ngapunten niki latihannya tiap seminggu ping pinten? Ping 3 kali. Semua masih terangkum. Pemain malah dulu itu kan latihannya enggak sih marah. Jangan kesana lagi, Mas. Jangan Saya kesana. udah meredam emosi saya loh. Nggih. Sampai nggak usah kesana lagi, nggak usah flashback sana lagi. Sampai sudah mengakui kesalahan itu udah poin yang bagus untuk saya. Siap, siap.
Nggak usah lagi sampai ceritakan itu lagi. Nanti saya emosi, mana beda ceritanya ini. Jenengan yakin mau ikut latihan, Mas? Siap, Yakin? yakin. Siapa yang tanda tangan? Kenakan materai. Ya, mulai. Surat pernyataan yang bertanda tangan di bawah ini, nama Irwan Samudra, tempat tanggal lahir Menggala, 14 bulan 5 1980, alamat Mojoroto, Gang 8 Timur, nomor 26, RT 028, RW 09, Kelurahan Desa Mojoroto, Kecamatan Mojoroto, Kediri. Agama Islam, pekerjaan wira swasta, bahwa benar saya telah mengaku warga PSHT pengesahan 1991 dan di Madiun, dan yang sebenarnya saya bukanlah warga PSHT. Atas kesalahan saya mengaku sebagai warga PSHT di ruang lingkup Kecamatan Gedung Menang, Kabupaten Tulang Bawang, saya meminta maaf kepada seluruh PSHT di seluruh negeri ini, terkhusus warga PSHT Ranting Gedung Menang, Cabang Tulang Bawang. Apabila saya melakukan hal yang sama, bahkan merusak nama organisasi PSHT, saya siap menerima sanksi secara organisasi dan hukum yang berlaku, dan saya menyatakan diri untuk ikut latihan PSHT sampai disahkan dengan tanpa unsur paksaan dan tekanan dari pihak manapun. Gedung Menang, 12 Januari 2022 ya. Saya yang membuat pernyataan. Irwan Samudra. Saksi 1, Mas Berto Panter. 2, Mas Dwi, warga PSHT. 3, Mas Basir, Ketua Payon. 4, Mas Dirman, warga PSHT. 5, Mas Holidi, warga PSHT. Demikian surat ini saya baca dengan setulus hati, dan yang sebenar-benarnya apabila saya membuat kesalahan kembali, maka saya siap dihukum dengan secara hukum maupun secara organisasi.